Kami dari kelompok 3 dari kelas 1 kelas 19 ingin menjelaskan mengenai pengertian retorika, teori-teori terkait, dan studi-studi kasusnya, kehidupan komunikasi dalam kampus. kehidupan komunikasi dalam lingkungan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Diandri Liarsya dengan PM 108 24240. Perkenalkan, nama saya Kinarja Oleh Putri dengan NPM 108245007. Nama saya Karina Sumardi Putri dengan NPM 1082442. Halo, perkenalkan nama saya Rifani Aisyah, NPM saya 108249117. Halo, kenalin saya Al-Fatir Fiaja Ramadan dengan NPM 108244059. Perkenalkan, nama saya Alia Seniba dengan NPM 108240068. Saya tahu tidak semua orang datang ke kampus dengan perasaan yang nyaman. Kadang masalahnya bukan pelajaran, tapi lingkungan yang membuat kita merasa tidak cukup. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau menyampaikan pidato tentang pendidikan. Pendidikan itu penting karena kalau kita sekolah kita bisa pintar dan kita bisa sukses di masa depan. Jadi kita harus belajar yang rajin karena belajar itu bagus. Terima kasih. Suaranya kenceng banget. Tertawanya, bisikannya, semua tertuju ke aku. Apa pidatoku separah itu? Kenapa rasanya seperti dihukum karena berani bicara? Mungkin hari ini aku gagal. Mungkin hari ini aku ditertawakan. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua rasa sakit ini sia-sia. Tapi dari yang aku lihat ya, pidatonya Anar tadi tuh jelek banget. Dia kayak gak ada persiapan sama sekali gitu loh. Iya, Rin, aku juga merasa pidatonya kayak aneh banget ya. Ya kan? Guys, Kenapa enggak? Kusut banget tuh muka. Iya, kenapa sih? Karena pidato tadi ya? iya nih, jujur malu banget. Padahal persiapan pidato aku udah dari lama. Kirain bakal dapat tangan. Taunya malah diejek. Pidato aku kurang apaan sih? Tapi Andra, dari yang aku lihat sih pidato kamu banyak banget kurangnya. Contohnya? Kan tadi kamu bilang persiapannya udah lama. Tapi itu gak mencerminkan sama sekali, Andra. Justru yang aku lihat kamu tuh gugup, grogi, terus gak ada ekspresi sama sekali pas pidato. Bahkan kamu terpaku banget sama teks, Andra. Terus kalau pidatonya bagus, tuh harus kayak gimana? Aku tahu. Coba deh kamu terapin gaya retorika. Bener tuh, Andra, kata Kinan. Hah? Gaya retorika? Apaan sih tuh? Jadi gaya retorika itu gimana caranya orang bisa paham dan tertarik sama apa yang kita omongin. Bener, jadi bukan cuma asal ngomong, tapi gimana cara kita nyusun kata-kata biar efektif. Terus ngasih pesan dan sentuhan emosi juga ke audiens. Oh gitu, terus? Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, Yuk simak videonya! secara umum, retorika merupakan seni dalam berbicara dengan menggunakan bahasa yang unik. Dalam bahasa Inggris yaitu retorik, dan dalam bahasa Latin itu retorika, artinya seni atau ilmu berbicara dengan menggunakan bahasa yang efektif. Dari Abidin 2018. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari secara formal, berawal dari abad 5 di Yunani oleh kaum Sofis, mereka mengajarkan politik dan pemerintahan dengan fokus pada kemampuan berpidato, terutama dalam sistem demokrasi langsung seperti Yunani dan Romawi. Retorika berkembang karena adanya kebutuhan untuk membujuk rakyat, terutama dalam konteks pemilihan umum. Bahkan saat itu seni pidato sering digunakan untuk membenarkan pemutarbalikan fakta untuk tujuan tertentu. Menurut Sunarjo tahun 1983, fungsi retorika saat itu meliputi yang pertama, mencapai kebenaran atau kemenangan bagi individu atau kelompok. Yang kedua, meraih kekuasaan melalui kemenangan dalam debat ataupun pidato.
Yang ketiga, sebagai alat persuasi untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang 6 teori retorika. 6 teori retorika itu, yang pertama ada teori Aristoteles, di mana Aristoteles mengatakan bahwa keberhasilan itu untuk membujuk audiens bergantung pada yang pertama ada ethos sebagai kredibilitas dan juga karakter pembicara. Yang kedua ada pathos, menggunakan emosi audiens. Lalu yang ketiga ada logos sebagai memberi argumen yang rasional dan juga logis. Yang kedua ada 5 tahap Cicero, di mana Cicero memberikan proses retorika. Yang pertama ada invetio, yaitu mengumpulkan ide dan juga argumen. Yang kedua ada dispositio, yaitu menyusun struktur pidato. Yang ketiga adalah locutio, memilih bahasa dan gaya bicara yang menarik. Yang keempat ada memoria, menguasai materi agar bisa berbicara lancar. Yang terakhir ada pronunciatio, yaitu sebagai teknik penyampaian seperti intonasi dan juga ekspresi. Yang ketiga ada teori retorika moral atau quintilian, di mana teori ini dilakukan oleh orang yang bermoral baik untuk mendidik dan memperkuat nilai positif, bukan untuk memanipulasi. Yang keempat ada teori identifikasi atau Cannon-Brook. Persuasi efektif terjadi ketika pembicara dan juga audiens merasa memiliki kesamaan seperti tujuan, nilai, dan juga pengalaman. Yang kelima ada teori argumentasi baru atau yang disebut sebagai Chamberlain, yang dimana teori argumentasi ini membangun sebuah konsensus, bukan sekedar menang debat. Yang memperkenalkan konsep universal audience, yaitu audiens imajiner yang berpikir logis, rasional, dan juga bebas dari kepentingan pribadi. Yang keenam ada teori retorika visual, di mana di zaman ini retorika bisa disampaikan melalui foto, video, simbol, dan juga lain-lain. Retorika visual juga menggunakan ethos. Selanjutnya menggunakan elemen pathos, yaitu gambar yang menyentuh emosi. Yang terakhir ada elemen logos, yang dimana ada infografis dan juga data visual untuk mempengaruhi audiens. Berikut adalah contoh studi kasus retorika politik dalam debat calon presiden 2024. Latar belakang. Dalam pemilihan calon presiden 2024, debat antara calon presiden itu menjadi ajang penting untuk menunjukkan visi, misi, dan kemampuan komunikasi berpolitik. Para kandidat memanfaatkan teknik retorika untuk mempengaruhi opini publik dan meningkatkan elektabilitas mereka. Selanjutnya, ada strategi retorika yang digunakan. Yang pertama, ethos atau kredibilitas. Para calon presiden menekankan pengalaman dan rekam jejak mereka dalam pemerintahan dan pelayanan publik untuk membangun kepercayaan audiens. Misalnya, Anies Baswedan menyoroti pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemimpin yang berpengalaman. Yang kedua, ada pathos atau emosi, yaitu kandidat menggunakan narasi emosional untuk membangun koneksi dengan audiens. Misalnya, Anies menekankan pentingnya berkepihakan kepada rakyat kecil dan reformasi sistemik di berbagai sektor. Yang ketiga ada logos atau logika, yaitu kandidat menyajikan data dan argumen rasional untuk mendukung visi seperti penekanan Anies Baswedan. Dalam debat pertama, pada kebijakan berbasis data dan terdapat dampak dalam elektabilitas, yaitu retorika yang efektif terbukti meningkatkan elektabilitas kandidat dengan membentuk persepsi publik yang positif. Dan yang terakhir, retorika juga digunakan dalam komunikasi sehari-hari loh. Contohnya yang pertama penyampaian pidato, yaitu seorang pemimpin atau pembicara memberikan pidato di hadapan audiens dengan tujuan meyakinkan atau menginspirasi. Yang kedua, diskusi atau debat, yaitu ketika 2 orang atau lebih saling bertukar pendapat tentang suatu topik menggunakan argumen dan bukti untuk meyakinkan pihak lain. Yang ketiga, percakapan sehari-hari. Dalam interaksi sehari-hari, seperti berbicara dengan teman atau keluarga, kita menggunakan komunikasi verbal untuk menyampaikan informasi atau perasaan. Contohnya, saat seorang anak meminta izin pada orang tua untuk pergi ke acara tertentu, ia harus menggunakan bahasa yang sopan dan meyakinkan. Yang keempat, ada iklan atau promosi. Iklan televisi atau media sosial adalah contoh lain dari komunikasi retorika, di mana pesan disampaikan dengan cara yang menarik dengan membujuk orang untuk membeli produk atau layanan tertentu. Wow, ternyata itu yang dimaksud gaya retorika. Aku jadi paham sekarang harus kayak gimana. Nah, terus juga kamu tuh pakai gaya bahasa yang dipercaya diri lagi, terus dia terpaku sama teks. Dan juga kontak mata itu penting, Indra, biar audiens ngerasa kamu lagi ngomong langsung ke mereka. Dan yang paling penting, kamu susun pakai logika yang jelas. Dan kasih sentuhan emosi, dan tunjukin kalau kamu benar-benar ngerti apa yang kamu omongin. Wow, siap. Aku bakal coba lagi deh. Tapi kali ini dengan gaya retorika.
Makasih banget ya. Sama-sama, Ndra. Kadang keberanian itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang tetap melangkah meskipun pernah diragukan. Setiap langkah ini dulu mungkin disambut tawa dan keraguan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku ingin bicara tentang sesuatu yang dekat dalam kita semua, yaitu pendidikan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau nilai ujian. Pendidikan adalah bekal kita untuk memahami dunia, untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bayangkan, tanpa pendidikan, apakah kita bisa bermimpi menjadi dokter, guru, atau bahkan pemimpin masa depan? Tidak. Karena itu, aku percaya belajar bukan hanya kewajiban, tapi kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, untuk membuktikan bahwa kita bisa lebih dari hari ini. Jadi ayo semangat belajar, bukan karena disuruh, tapi karena kita peduli pada masa depan kita sendiri. Terima kasih. Iya, gitu kan ya. Wah, keren banget. Yoi dong. Kan pakai gaya retorika jadi lebih keren. Wah, makan banget ya, kalian luar biasa. Sama-sama, Ndra.